adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput. Saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Minggu 27 Oktober 2024, hari Minggu kebiasa ke-30. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu pun lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Garcia. Saya ingin bertanya sedikit Romo. Injil pada hari ini itu mengajarkan apa sih? Selamat pagi para bisawan. Hari ini adalah hari Minggu yang di hari Minggu biasa ke-30. Mana biasa kita pada hari Minggu itu mendengarkan 3 bacaan yang kali ini berkaitan dengan Yeremia, ya. Dalam kitab Yeremia itu dibacakan untuk kita dengar bagaimana Tuhan menjanjikan kebaikan. Maka dikatakan, "Bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel." Kedua, surat Rasul Paulus kepada umat atau orang Ibrani. Katakan apa? Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat.
Kan ia sendiri penuh dengan kelemahan, karena itu ia harus mempersembahkan kurban. Karena dosa bukan saja bagi umat, tetapi bagi dirinya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, Injil. Yesus bertemu dengan Bartimeus, anak Timeus, yang buta. Dan dia berteriak-teriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Lalu teman-temannya marah, "Jangan ribut, diam sudah." Tetapi Yesus justru menghampiri dan minta supaya Bartimeus datang bertemu. Apa yang dibuat oleh Yesus? Bertanya kepada si Bartimeus, "Apa yang harus ku perbuat bagimu?" Apa jawabnya? Apa jawabnya? "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Nah, saudara terkasih, orang buta tidak bisa melihat, dunianya gelap, ya, maka disebut indra raba, semuanya mesti diraba. Tidak bisa membedakan si merah dan si putih, oranye, hijau. Pokoknya dunia jadi sempit. Dan menderita. Itulah kegelapan dosa yang mengkungkung kita. Kalau orang berdosa itu kan takut ketahuan, maka disembunyikan. Misalnya ada orang berselingkuh dengan seorang pejabat, ya diancam oleh perempuan itu, "Awas lu, ngomong-ngomong lu tak kasih tahu lu." Udah dah, mau apa sekarang? Aku meminta papa minta proyek, kasih proyek. Biarpun dia tidak bukan ahli bangunannya, kasih proyek. Menutupi semua tadi. Itulah kegelapan dosa. Takut ketahuan. Beda dengan si buta asli ini loh. Buta yang memang tidak bisa melihat, maka dia berteriak supaya bisa melihat. Apa bedanya si buta tadi dengan orang yang membutakan diri? Yang membutakan diri tadi itu akan disebutkan tadi dalam surat Rasul Paulus kepada umat Ibrani tentang seorang imam yang rapuh juga. Jangan pikir setelah jabatan diterima itu beres, ya. Tetap rapuh, bisa terpeleset. Demikian pula kita sebagai orang Katolik, sudah dibaptis, kita terpeleset lagi ke dalam dosa, maka gereja memberikan kepada kita apa? Sakramen tobat. Jadi hidup ini harus waspada, harus bertobat. Jangan kita menjadi budak kegelapan. Kalau kita sudah jadi budak kegelapan itu, kita takut ketahuan. Apapun yang diminta secara duniawi, biarpun misalnya menggarong pun, korupsi pun, sudah ikut saja. Cucuk hidung, gelap dan buta dia. Beda dengan butanya Bartimeus, alamiah dia. Tetapi lalu dia berusaha untuk bisa melihat. Maka kalau kita buta, atau buta karena kita membuatnya sendiri, kita harus bertobat. Perbaiki diri. Ya, ada restitusi. Kalau tidak terus kita jadi budak kegelapan. Ada orang loh sampai mati dia jadi budak kegelapan itu. Ya, jadi orang yang diselingkuhi tadi itu minta terus. Sampai habis-habisan. Ya. Kenapa takut ketahuan? Kenapa? Gelap. Karena itu ada hanya satu lewat bertobat. Itulah kita yang memasuki minggu biasa ke-30 bertobat. Perbaiki diri. Menyesali semua dosa-dosa. Kenapa? Setiap kita itu rapuh, tidak pernah sempurna. Maka jangan tunjuk orang, tunjuk diri sendiri. Perbaiki diri. Ya. Itu yang paling penting, utama dalam kehidupan kita,
sebagai umat dari sebuah gereja yang dikuduskan oleh Yesus, tetapi kita mencemarkan lagi karena apa? Nafsu-nafsu kita akan harta, akan tahta, akan habis-habis kita. Inilah kita hadir hidup dalam medan tantangan Bapak Ibu. Jangan takut, Yesus sudah memberikan ajaran kepada kita bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari kehendak Yesus. Mari kita belajar apa sih kehendak Yesus dalam kehidupan kita. Itu cinta kasih, jujur, polos, disiplin, tanggung jawab, setia, penuh belas kasih. Itu yang harus dibalik. Kenapa? Ketika kita jatuh dalam dosa itu kita disengkeram, tidak bisa kemana-mana. Apapun yang kita buat, mau kebiasaan kita melihat secara luas sekarang terperangkap. Tetapi ketika kita lepas bebas, maka kita bisa melihat betapa dunia itu indah dengan segala kasih karunia Yesus, dengan segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita bergerak dengan tenang. Kenapa? Tidak ada yang gayuti di belakang. Mari saudaraku terkasih, kita datang kepada Yesus. Kita mohon kerahiman Allah agar kita menjadi makhluk yang baru, yang terbaharui, dan kita adalah orang yang penuh dengan berkat. Semoga kita diberkati selamat hari Minggu.